pemberian yang terbaik bagi Tuhan. Pemberian ini suatu yang sangat memberikan kesenangan, sukacita bagi seseorang. Sungguh pun Tuhan itu memiliki dan mencipta segala sesuatu di dalam dunia ini. Dia adalah Allah yang tidak pernah berkekurangan, sumber segala sesuatu, sumber kekayaan, sumber segala yang berharga di dalam dunia ini. Tetapi Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang sentiasa menuntut untuk kita dapat memberikan sesuatu yang dapat menyenangkan hatinya. Jadi sebagai umat Tuhan, kita perlu menyadari bahwa kita di dalam dunia ini bukan hanya menerima pemberian berkat-berkat yang bernilai daripada Tuhan, tetapi kita juga harus tahu bagaimana untuk membalas kasih Tuhan itu. Sungguh pun Tuhan itu, Dia bukanlah Allah yang sentiasa ingin menuntut untuk kita memberikan sesuatu yang di luar daripada kemampuan kita. Tetapi sebagai umat Tuhan, kita harus menyadari bahwa memberi sesuatu yang terbaik kepada Tuhan itu adalah kewajiban. Baik, apakah pemberian yang terbaik bagi Tuhan? Adakah Tuhan itu menghitung dari sudut jumlahnya, ataupun adakah Tuhan itu menghitung dari segi nilai pemberian yang kita berikan? Yohanes pasal 12 ayat yang pertama kita baca sehingga ayat 3. Kisah ini sangat istimewa, dicatatkan di dalam Alkitab. Kisahnya adalah daripada peristiwa sewaktu Tuhan Yesus mengunjungi satu keluarga yang miskin dan amat sederhana di suatu perkampungan kecil di pinggir kota Yerusalem. Tempat ini diberi nama Betania. Dituliskan, sewaktu Tuhan Yesus datang di sana, maka keluarga ini melayani Tuhan Yesus untuk mengadakan perjamuan. Tetapi ada suatu hal yang sangat menarik di dalam ayat 3 kita boleh lihat. Maria, saudara Lazarus. Maria ini dia melakukan satu tindakan yang sangat luar biasa. Dia mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Tuhan Yesus memuji dan menghargai apa yang dilakukan oleh Maria, sehingga Yesus berkata dalam ayat 7, biarlah dia melakukan hal ini memperingati hari penguburanku. Jadi kalau kita lihat, Tuhan Yesus sangat berkenan akan persembahan, pemberian yang diberikan oleh Maria. Jadi sama seperti pada hari ini, apabila kita dituntut untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan, kita tidak boleh menghitung, tidak boleh mengungkit, apatah lagi seringkali untuk menyebarkan apa yang telah kita beri kepada Tuhan. Karena kita memberi kepada Tuhan itu berarti kita bukan mengharapkan pembalasan, pujian, tetapi kita mempersembahkan dengan penuh keikhlasan hati kita, penuh pengorbanan. Jadi itulah apabila kita memberi suatu pemberian kepada Tuhan, baik dalam bentuk harta, uang ringgit, bahkan tenaga dan masa kita untuk Tuhan. Kita harus jangan sekali-kali untuk mengira segala apa yang kita beri, tetapi melupakannya pada saat kita memberi dengan berdasarkan yaitu hati yang murni. Dengan demikian barulah pemberian kita berkenan dan menyenangkan hati Allah. Untuk membuat suatu pemberian kepada Tuhan, kita perlu tidak menghitung untung ataupun rugi yang telah kita berikan kepada Tuhan. Kita Markus pasal 14, kita lihat ayat 4. Baik, kisah ini adalah sama seperti kisah yang kita baca. Dan dalam ayat 4 ini, salah seorang daripada yang menyertai dalam perjamuan makan Tuhan Yesus di Betania itu berkata selepas melihat apa yang dilakukan oleh Maria terhadap Tuhan Yesus. Dia berkata, untuk apa pemborosan? Jadi konsep ini adalah salah kalau kita hitung dalam konteks memberi pemberian yang terbaik kepada Tuhan. Jadi jangan sekali-kali
apabila kita memberi kepada Tuhan, kita anggap itu suatu pemborosan. Satu contoh, di dalam hal kita membayar atau memberi persembahan persepuluhan. Seringkali kita berkata, alangkah baiknya kalau persembahan ini saya labur, lepas itu baru saya bagi kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang kita berpikiran sedemikian rupa apabila kita ada keinginan untuk memberi kepada Tuhan. Jadi sikap konsep seperti ini adalah suatu sikap yang boleh mengundang kepada jerat si iblis. Mungkin kita berkata, saya ada hak terhadap uang ini, saya ada hak terhadap benda ini karena dimiliki oleh saya. Jadi saya boleh menggunakan sesuka hati saya sebelum saya beri kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita melupakan bahwa Tuhan itu menuntut, bahkan melabelkan kita sebagai seorang pencuri apabila kita menggunakan hak Tuhan. Sebagaimana Tuhan menuntut kita daripada 1, daripada 10 segala penghasilan kita kena khususkan itu untuk persembahan bagi Tuhan. Jadi apabila Tuhan sudah membuat ketetapan sedemikian, maka kita tidak boleh sewenang-wenangnya untuk berpendapat memberi persembahan persepuluhan itu suatu hal yang merugikan. Sebab itu memang hak Tuhan, itu memang dikhususkan. Dan Tuhan bukanlah Tuhan yang tidak adil kepada kita, sebab Dia berjanji memberi berkat yang sampai berkelimpahan kepada kita, asalkan kita dengan penuh kesetiaan dan keikhlasan memberi untuk Tuhan. Apabila kita memberi sesuatu kepada Tuhan, kita harus melakukannya dengan segenap hati. Bermakna kita tidak boleh seringkali mendua. Lukas pasal 7 ayat 44, ini suatu teguran yang Tuhan beri kepada seorang yang bernama Simon. Simon ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Pada waktu itu dia telah mengundang Yesus dengan murid-muridnya datang ke rumahnya untuk makan. Dan kebetulan pada waktu makan datang seorang perempuan. Tidak dapat dipastikan siapakah perempuan ini, namun kalau kita lihat sudah tentulah perempuan ini lebih dekat untuk kita samakan seperti Maria yang sama seperti dia lakukan kepada Tuhan Yesus. Dia melakukan pelayanan, memberi sesuatu dengan segenap hatinya. Buktinya dia bukan hanya mempersembahkan sesuatu yang mahal pada Tuhan dengan meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal, tetapi menyekahnya dengan rambut. Bahkan dia membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air mata. Bermakna kesungguhan perempuan ini untuk melayani Tuhan Yesus begitu sangat baik untuk kita teladani. Jadi demikian juga apabila kita melakukan segala pelayanan untuk Tuhan, kita perlu melakukan dengan seperti kita ini merawati diri kita. Kita buat yang terbaik. Jadi kita harus meneladani seperti perempuan yang melakukan pelayanan kepada Tuhan ini bukan alang-alang. Sudahlah dia korbankan sesuatu yang mahal yang ada pada dirinya, dia menyeka dengan rambutnya. Bermakna dia mempertaruhkan maruah diri untuk melakukan pelayanan itu agar dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya kita dapat melakukan pemberian yang terbaik untuk Tuhan, agar kiranya berkat Tuhan itu akan berkelimpahan, dicurahkan semula di dalam seluruh hidup kita, dan kita dapat menikmati berkat yang berkelimpahan tanpa ada kesudahannya.